Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Jibran, NPM saya 251000011. Saya dari kelas A. Saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi Pancasila. Oke, langsung saja. Nah, ini saya, izin Bapak, dengan nama Alfa Jibran, NPM 2510011. Oke, langsung di pembukaan. Jadi di pembukaan ini, demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berbeda dengan demokrasi lain, demokrasi Pancasila ini tidak hanya menekan kebebasan rakyat, tapi juga bertanggung jawab sosial, musyawarah, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Intinya demokrasi ini bukan hanya tentang suara rakyat, tapi juga bagaimana setiap warga dan berdasarkan moral dan etika bangsa. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini singkatnya adalah bentuk demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mmm, di sini rakyat tetap memiliki atau menjadi pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi kebebasan mereka dijalankan berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Jadi, demokrasi Pancasila tidak sebatas demokrasi liberal yang kadang tanpa batas, tapi punya dasar moral dan spiritual yang kuat supaya kebebasan tetap membawa kebaikan bagi kita semua. Oke, lanjut. Dasar hukum demokrasi Pancasila. Jadi dasar hukumnya jelas tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara disebutkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan juga ditegaskan di TAP MPR, yang artinya semua bentuk melaksanakan demokrasi di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan konstitusi, bukan meniru sistem negara lain secara mentah. Inilah yang membuat demokrasi kita unik dan khas Indonesia. Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Hmm, ciri-ciri demokrasi Pancasila itu memiliki beberapa ciri-ciri atau ciri khas, yaitu, kedaulatan di tangan rakyat, musyawarah untuk mufakat, menjunjung hak asasi manusia menjunjung hak asasi dan tanggung jawab, mengutamakan persatuan dan keadilan sosial, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Ciri paling pentingnya adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita nggak cuma nuntut hak, tapi juga harus ikut bertanggung jawab, menjaga keutuhan bangsa dan menghormati kepentingan bersama. Oke, lanjut. Mmm, nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi Pancasila. Saya nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi Pancasila ini, yaitu di antaranya: 1, kebebasan berpendapat dengan bertanggung jawab moral. 2, menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. 3, menyatukan perbedaan dan persatuan bangsa. 4, musyawarah untuk mufakat. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mmm, setiap sila di Pancasila ini memiliki atau mempunyai peran besar dalam membentuk karakter demokrasi kita. Misalnya sila pertama yaitu mengingatkan kita bahwa dalam menyampaikan pendapat kita harus berlandaskan nilai ketuhanan, yang artinya itu berbicara yang artinya kebebasan berbicara itu harus tetap sopan dan beretika, bukan asal ngomong. Nah, sila kedua menuntun kita buat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi keputusan politik, hukum, atau kebijakan publik harus berpihak pada keadilan dan kesejahteraan manusia. Sila ketiga penting banget buat menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, budaya, agama. Demokrasi yang baik justru mempersatukan bukan memecah belah. Terus sila keempat, jadi pedoman dalam pengambilan keputusan.
musyawarah untuk mufakat, jadi semua harus ditentukan lewat voting, tapi lewat kesepakatan bersama yang bijak. Dan yang terakhir, sila kelima adalah tujuan akhirnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biar hasilnya jelas, biar hasil dari demokrasi bisa dirasakan untuk semua orang, bukan hanya segelintir golongan. Oke, lanjut. Nah, tujuan demokrasi Pancasila. Tujuan demokrasi Pancasila itu diantaranya ada mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, yang artinya demokrasi ini menekan bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan cuma politik yang adil, tapi juga kehidupan sosial dan ekonominya. Dan yang kedua, hak dan kewajiban warga negara. Demokrasi Pancasila menyeimbangkan antara hak dan kewajiban rakyat bebas berpendapat, tapi juga harus ikut menjaga ketertiban dan hukum. Yang ketiga, membangun pemerintahan yang bermoral dan beretika. Pemerintahan dalam sistem ini nggak cuma harus pintar dan kuat, tetapi juga harus mempunyai moral, karena kalau tidak beretika, kekuasaan bisa disewenang-wenangkan atau disalahgunakan. Yang keempat, menjaga keutuhan NKRI. Tujuan terakhir adalah menjaga persatuan bangsa. Demokrasi Pancasila nggak boleh bikin perpecahan, tapi justru memperkuat rasa kebangsaan dan gotong royong. Jadi lewat keempat tujuan tadi, demokrasi Pancasila itu membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan berakhlak. Bukan cuma kebebasan, tapi juga bertanggung jawab. Perbandingan dengan demokrasi barat. Ya, singkatnya demokrasi Pancasila ini berbeda banget dengan demokrasi barat. Kalau di barat kebebasan individu lebih diutamakan, bahkan bisa tanpa batas. Sementara kita di Indonesia menekan gotong. Perbandingan dengan demokrasi barat. Nah, tantangan di era digital. Sekarang kita hidup di era digital kan, di mana informasi bisa menyebar super cepat, tapi sayangnya di situ juga muncul beberapa tantangan. Di antaranya itu polarisasi di media sosial. Banyak orang jadi gampang terpecah karena beda pandangan politik. Padahal Pancasila ngajarin kita buat menghargai perbedaan dan mencari titik tengah lewat musyawarah. Hoax dan ujaran kebencian. Hoax bisa nyebar dalam hitungan detik, bisa bikin orang salah paham, dan bahkan saling benci. Nilai sila pertama dalam Nilai sila pertama dan kedua mengajarkan supaya kita berpikir jujur, jernih, dan tetap berpikir kemanusiaan. Kurangnya kurangnya etika digital. Banyak yang merasa bebas banget di internet tanpa mikirin dampak dari kata-katanya. Padahal dalam demokrasi Pancasila, kebebasan selalu diiringi tanggung jawab dan moral. Apatisme politik di kalangan muda. Banyak anak muda yang cuek soal politik, padahal suara mereka penting. Generasi muda seharusnya justru bisa jadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi dengan cara aktif, kritis, tapi juga harus tetap sopan dan santun. Oh, nah, di sini ada beberapa upaya untuk memperkuat demokrasi Pancasila, yaitu di antaranya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu penting karena itu pondasi kita untuk mengenal demokrasi Pancasila, atau intinya pondasi. Nomor 2, etika bermedia sosial. Nomor 3, partisipasi aktif dalam pemilu. 4, menjaga toleransi dan gotong royong. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga demokrasi tetap sehat. Misalnya aktif memberikan pendapat dengan cara sopan dan santun, ikut pemilu dengan jujur, dan menghargai hasilnya. Hal-hal kecil seperti ini bisa memperkuat demokrasi di kehidupan nyata maupun digital. Nah itu. Nah lanjut, oh udah ternyata. Nah, saya mungkin akan menambahkan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, demokrasi Pancasila ini adalah cerminan jati diri, bangsa Indonesia. Dengan memegang nilai-nilai Pancasila, demokrasi di Indonesia akan tetap kuat, beradab, dan berpihak kepada rakyat. Kita sebagai generasi udah harus bisa menekan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghargai pendapat orang lain, bersikap jujur, sampai berpartisipasi dalam
kegiatan bermasyarakat, contohnya gotong royong dan lain sebagainya. Kalau semua warga negara menjalankan itu, maka cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur pasti bisa tercapai. Mungkin itu saja materi mengenai demokrasi Pancasila yang bisa saya, jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.